Selamat datang di podcast IGTV gua. Hari ini ada cerita nyata, pengalaman pribadi dari salah seorang temen gua. Dia adalah seorang pramugari. Cerita ini pernah gua tulis sebelumnya di story gua dan masih ada di highlight profil gua. Dan ini cerita horor. Buat teman-teman yang takut atau nggak berani silahkan di skip, dan buat yang penasaran silahkan dilanjutkan. Sebut saja dia Adele. Dia seorang gadis muda berparas cantik, berasal dari salah satu kota kecil di Jawa Barat, merantau pergi ke Jakarta, memenuhi panggilan pekerjaan dari salah satu maskapai penerbangan. Pramugari, ya, Adele meyakinkan dirinya untuk menjadi seorang pramugari. Semua pengalaman anehnya itu dimulai di sini. Ketika Adele pindah menuju tempat yang udah disediain, sebuah rumah besar yang terletak gak jauh dari bandara, dan yang letaknya itu paling pojok dari rumah-rumah lainnya. Rumah huni, begitu mereka semua menyebutnya. Di rumah huni ini, beberapa rekan Adele tinggal di sini. Di mana rumah huni ini memiliki 6 kamar tidur yang diisi oleh 3 orang per kamarnya. Nurul dan Indah. Mereka berdua adalah teman hidup Adele di kamar ini. Kamar yang cukup besar dan tampak biasa saja, bahkan terlihat nyaman. Tapi yang seketika berubah. Kejadian pertama. Kejadian ini merupakan kejadian pertama Adele dari banyak kejadian aneh lainnya. Pada hari itu, Nurul dan Indah baru saja pulang dari jadwal penerbangan mereka hari ini. Mereka berdua tampak bergegas masuk kamar, dan tampak raut bahagia di wajah mereka berdua, yang hari ini mereka menyelesaikan pengalaman pertamanya menjadi seorang pramugari. Di kamar itu ada Adele. Yang hari itu Adele belum memiliki jadwal penerbangan. Ada yang aneh dari Adele. Meski Nurul dan Indah sedang asik bercerita, Adele tampak diam dan murung, tanpa respon apapun. Tanpa khawatir, kedua temannya hanya menganggap Adele sedang ada masalah. Tak ingin mengganggu, Nurul dan Indah akhirnya memutuskan untuk keluar mencari makanan. Perumahan yang sepi mengharuskan mereka berjalan jauh keluar untuk mencari makanan. Sampai tiba-tiba, persis setelah mereka membuka pintu depan rumah huni, tampaklah Adele yang sedang membawa bungkusan nasi goreng dan menyapa mereka berdua. Kaget dan terdiam, hanya itu yang Nurul dan Indah lakukan. Siapa yang tadi di dalam? Kejadian kedua. Kejadian ini merupakan kejadian yang paling aneh yang ada di dalam hidup Adele. Kejadian yang mungkin sedikit tak masuk logika. Karena kejadian ini terjadi ketika Adele dan Indah sedang menjalankan tugasnya. Ya, ketika mereka di atas pesawat yang sedang terbang. Briefing. Tentunya sebelum mereka berangkat dan menjalankan tugas di atas burung besar itu, mereka selalu akan melakukan briefing, yang hari itu dipimpin oleh Mbayen. Extra crew. Hari itu Mbayen mengumumkan bahwa penerbangan mereka akan ada extra crew. Yang setelah gua cari di Google, artinya itu adalah awak pesawat yang ikut dalam penerbangan tetapi sedang tidak aktif atau hanya sebagai penumpang. Hari itu, Mbayen akan bertugas di kabin depan, sedangkan Adele dan Indah di kabin belakang. Di dalam pesawat, Adele dan Indah hanya menjalankan tugasnya sebagai pramugari. Senyum yang harus selalu terpasang di wajah mereka. Dan tampak penerbangan normal yang tidak memiliki hambatan apa-apa. Penumpang pun terlihat lelap dan santai. Dan tiba-tiba saja Indah mendengar suara anak bayi yang sedang menangis kencang. Terdengar jelas di telinga Indah. Bingung, Indah bertanya kepada Adele tentang suara itu. Dan Adele pun mengangguk. Yang berarti bahwa Adele juga mendengar suara bayi yang sedang menangis itu. Berdiri dan bergegas, Indah melangkah cepat ke kabin depan untuk memanggil Mbayen.
Indah menceritakan apa yang dia dengar di kabin belakang. Tanpa rasa curiga apa-apa, Mbak Yen hanya mengecek daftar list penumpang sambil berjalan ke kabin belakang. Tak hanya diam, Adele dan Indah membantu mengecek apakah ada bayi kecil yang menangis di antara penumpang itu. Dan ternyata tidak ada satupun. Kali ini mereka bertiga mulai merasakan ada yang aneh. Karena sepanjang sisa perjalanan tersebut, bayi itu terus menangis kencang dan terdengar di telinga mereka. Bahkan, salah seorang penumpang yang awalnya diam mulai menyadari. Penumpang di kabin belakang pun beberapa ada yang mendengar suara bayi menangis itu. Pada saat itu, suasana di pesawat masih aman dan nyaman. Tapi, di antara kesunyian itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang tampak berdiri dari kabin depan. Wanita itu terlihat tidak begitu muda, tapi juga tidak begitu tua. Adele, Indah, dan Mbak Yen langsung menyadari dan mendatangi wanita itu. Menangis. Wanita itu aneh. Menangis terus-menerus, seperti kesedihannya sangatlah terlihat oleh mereka bertiga. Mereka bertiga pun berusaha menenangkan wanita itu. Sampai wanita itu diam dan mulai berhenti menangis. Dia mulai mencoba mengatakan sesuatu kepada mereka bertiga. Sebenarnya saya ini gak terbang sendirian hari ini. Ungkap wanita itu sambil menahan rasa sedih dan tangisannya. Mereka bertiga bingung, tak mengerti apa yang dikatakan wanita itu. Wanita ini ternyata menyadari dan mendengar suara tangisan bayi itu, meskipun dia berada di kabin depan. Sampai akhirnya wanita itu bercerita. Wanita itu hari ini tidak terbang sendirian. Dia terbang bersama anaknya. Anak bayi yang masih kecil, berusia kurang lebih 2 tahun. Dan bayi itu ada di pesawat ini, tapi tidak di kursi penumpang. Ternyata bayi itu telah meninggal hari ini. Entah karena penyakit apa, tapi terlihat bahwa wanita ini sangatlah menyesal dengan apa yang terjadi kepada anaknya, sampai bisa merenggut nyawa anak bayi yang tidak berdosa. Mendengar hal itu, Mbak Yen langsung ingat akan ekstrakru yang mereka bawa hari ini. Apakah maksud dari ekstrakru itu adalah bayi tersebut? Dan tiba-tiba wanita ini mengatakan, andaikan saya bisa ke tempat itu, saya ingin menghampiri anak saya sekarang. Mungkin dia sedih sendirian, dia dari tadi menangis terus-menerus. Ucap wanita itu sambil mulai tak bisa menahan lagi tangisannya. Akhirnya, mereka bertiga menyadari dengan pasti bahwa ternyata ekstrakuru tadi adalah anak dari wanita itu.